wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa zid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwaru mihrab ittaqalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirat. Berfirman Allah Ta'ala, apakah telah datang kepada kamu wahai Muhammad naba'ul khasmi, kabar daripada orang yang bersengketa, ittasawwaru mihrab, ketika mereka memanjat pagar, memanjat dinding. Iddahulu ala Dawuda, ketika mereka masuk ke dalam Dawud, ke ruangannya Dawud, fafazi'a minhum, lalu Nabi Dawud terkejut, ya. Qalu la takhaf, mereka berkata, janganlah engkau takut. Khosmani, kami adalah dua orang yang bertengkar. Ba'duna ala ba'din, telah berbuat dolim sebagian kami atas sebagian yang lain. Fahkum bainana, maka hukumilah di antara kami bil haqqi, dengan hak. Wala tustid, dan janganlah berpaling. Wahdina ila sawa'is sirat, dan berilah petunjuk kepada kami ila sawa'is sirat, kepada jalan yang lurus. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi Dawud ini selain Nabi juga adalah seorang raja. Ya, kalau sebelumnya itu kalau Nabi saja, ya kalau raja saja. Nabi Dawudlah orang pertama yang mengumpulkan dua kedudukan ini. Di sini bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Dawud tentang pentingnya untuk berbuat adil. Dikatakan bahwasanya yaumun min imamin adlin khairun min sittina sanah, ya, min ibadati sittina sanah. Satu hari dari orang pemimpin yang adil, ya, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kenapa? Karena ibadah 60 tahun itu manfaatnya hanya kembali kepada dirinya saja. Ada orang ahli ibadah, baca Quran, puasa terus, ya, qiyamul lail terus, tahajud terus, sedekah terus, itu manfaatnya hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau pemimpin yang adil, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat yang dia pimpin. Ya. Di dalam Islam, ya, kita ketahui hanya ada dua pemimpin yang disebut-sebut sebagai pemimpin yang adil, yaitu apa? Umar bin Khattab, dan satunya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemimpin yang adil. Bagaimana adilnya mereka tadi? Sayyidina Umar itu pernah, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah dapat laporan daripada rakyatnya. Jadi ada orang, ya, Sayyidina Umar itu mengangkat seorang gubernur di Mesir, ya, mengangkat seorang gubernur di Mesir. Rupanya, ya, anak dari gubernur ini kelahi dengan anaknya orang Yahudi. Ya. Gara-gara apa di situ? Gara-gara kalah balapan. Jadi anaknya gubernur ini balapan kuda dengan anaknya orang Yahudi, kalah. Orang Muslim ini kalah, anaknya gubernur ini kalah. Karena kalah, dipukul ini, ya, dipukul. Karena ini yang mukul adalah anaknya gubernur, terus akhirnya diem, hanya nangis gitu saja, lapor kepada bapak. Bapaknya tidak terima. Lalu berangkatlah ke Madinah, lapor kepada Sayyidina Umar. Oh gitu lah, kata Sayyidina Umar, ya, tolong berikan surat ini kepada gubernurku, ya,
pulang sudah orang ini. Dalam suratnya itu kata Sayyidina Umar, kalau kau menerima suratku dalam keadaan duduk, kamu berdiri langsung cepat berangkat ke Madinah, nggak usah ditunda. Ya. Tapi kalau kau misalkan menerima surat ini dalam keadaan berdiri, langsung berangkat, nggak usah ditunda. Berapa surat itu gemeter gubernur ini langsung berangkat, berangkat ke Madinah. Ada apa Sayyidina Umar? Ini loh, anakmu ini mentang-mentang jadi anaknya gubernur, seenaknya saja mukul anaknya orang. Ya, maka kamu dan anak kamu harus dihukum. Loh, tapi yang mukul anak saya, iya sama kata Sayyidina Umar. Ini anak kamu nggak dididik, akhirnya seperti ini. Berarti kesalahan daripada orang tuanya. Lalu Sayyidina Umar merintahkan anaknya orang Yahudi ini untuk mukul anaknya gubernur itu. Kata orang Yahudi itu jangan, nggak usah. Ada ya, nggak usah. Akhirnya apa? Masuk Islam orang Yahudi tadi itu, melihat bagaimana adilnya pemerintahan Islam. Termasuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucunya Sayyidina Umar juga. Ya, jadi Sayyidina Umar punya anak namanya Asim. Ya, punya anak namanya Asim. Ini nanti yang menurunkan keturunan yang bernama Umar bin Abdul Aziz tadi. Jadi ada seorang perempuan dengan ibunya. Jadi Sayyidina Umar itu keliling, keliling kota Madinah. Nggak taunya Sayyidina Umar itu dengar percakapan antara anak dengan ibunya. Ternyata orang ini penjual susu. Kata anaknya itu, wahai ibu, jangan kau berbuat curang. Ya, jadi susunya itu dicampuri santan